Mas Kus, Mas Kus, Kus. Di rumah ada orangnya apa enggak ya? Dicariin dari depan sampai belakang, enggak ada. Barangkali di sana mungkin. Mas Kus, boleh nang kene, ya ini lagi enak-enakan. Mas Kus, hei, Mas Kus. Pak Guru, ya Allah. Ayam ya. Iya gitu Pak Guru. Iya, iya. Aduh. Wonten apa Pak Guru? Iya ini Mas Kus. Tadi pagi kan di sekolah ada rapat wali murid. Nah, panjenengan kok tadi tidak kelihatan kemana? Iya Pak Guru. Saya undangan sekolah tadi pagi ndak sempat hadir. Kebetulan pekerjaan tanggung ning sawah Pak Guru. Ada rapat apa sih Pak Guru? Tapi begini Pak Kus. Panjenengan udah dapat undangannya tadi yang kemarin. Udah. Ya saya tahu panjenengan mungkin ada pekerjaan, mungkin di sawah apa di mana. Tapi mengingat itu undangan kan penting. Setidaknya ya diwakilkan sama istri panjenengan atau mungkin siapa yang menurut jenengan pantas untuk mewakilkan. Ini kan penting kaitannya dengan anaknya panjenengan. Tentang sekolah, kelanjutan sekolah anak panjenengan itu bagaimana? Apakah mau dilanjutkan apa tidak? Ya saya juga sudah dengar dari anak saya gitu. Untuk sementara ini kata anak saya belajar harus di rumah. Saya juga enggak tahu itu anak saya cerita belajar online itu apa ya Pak Guru ya. Saya enggak tahu itu belajar online gitu kan. Ya kayak saya kan orang kampung, orang bodoh Pak Guru. Nah kalau belajar online sih kata anak saya bagusnya ada laptop gitu. Itu kan mahal ya Pak Guru. Ya kami nggak mampu lah untuk beli itu lah. Kalau misalkan pakai HP saja gitu kan, HP harus ngisi pulsa. Nah, kami juga merasa terbebani Pak. Ya jadi begini Mas Kus, mengenai sekolah belajar di rumah atau belajar online itu kan anjuran pemerintah kaitannya dengan sekarang lagi mewabahnya virus corona. Kami pun sebetulnya sebagai guru atau sebagai pendidik istilahnya lah, itu juga sedikit agak kebingungan. Bukan berarti bingung gimana. Kami sekolah yang di desa itu kan fasilitas juga serba terbatas. Mungkin guru-gurunya mungkin bisa belajar online bagi yang mempunyai fasilitas seperti tadi handphone atau laptop atau yang lainnya. Tapi kan belum tentu yang namanya siswa di pelosok desa itu kan orang tuanya ada semua, artinya punya fasilitas itu. Makanya kami pun berpikir keras bagaimana caranya untuk mengatasi ini. Terkait apalagi kalau menggunakan online, ya tadi orang tua harus menyediakan pulsa paketan, istilahnya paketan. Nah itu kan juga nantinya memberatkan orang tua, apalagi sekarang orang tua kan mencari rezeki saja susah akibat adanya virus ini. Jadi tidak hanya sekolah saja yang terdampak, perekonomian juga terdampak, mungkin aku sendiri juga merasakan lah. Tapi kalau bagus saya rasa sih masih bisa lah, kan masih ada punya sawah, punya apa beras di rumah, mungkin ya habis panenan kemarin kan sedikit bisa dijual. Ada hasil kebun apa, kelapa mungkin kan bisa dijual. Nah itu kan kalau bagus itu kan tidak terlalu terdampak lah istilahnya. Ya syukur alhamdulillah Pak Guru. Memang kami orang petani ya punyanya kayak itu ya Pak ya. Tapi jujur Pak Guru, di kampung itu kalau untuk belajar online juga memang kendalanya di samping biaya untuk beli peralatan. Ini juga Pak Guru, apa sih ya?
itu yang namanya apa itu? Kadang-kadang anak saya itu ngomong apa jaringannya atau sinyalnya lah aku Pak Guru. Jadi kadang sampai anaknya aku ke kesuh kayak gue loh Pak Guru. Sinyal juga jadi masalah karena itu kadang jadi wong tua kemumet Pak Guru. Nuruti bocah sekolah zaman saiki iki kayak anak-anak apa ya mumet Pak Guru gue. Sinyal radio be angel apa maning sinyal HP bisa. Ya memang. Terus kayak gini ya Pak Guru. Siji ya. Nyong kan anaknya siji anak sing SD, SMP, SMA ya kan. Jadi masalah pembiayaan ya bagus ya. Itu kan seperti tadi dikumpulkan di sekolah wali murid itu kaitannya juga masalah pembiayaan. Anaknya panjenengan kan mau lulusan dari SMP mau ke SMA. Mengenai dana BOS itu memang sekarang itu pemerintah itu kan memberikan dana BOS dari APBN itu sebesar 20%. Tujuannya untuk memperingan orang tua. Tetapi dana BOS itu kan bukan berarti harus diberikan ke siswa. Dana BOS itu kan digunakan untuk operasional sekolah. Kaitannya ada pembayaran honor guru yang belum PNS, ya, pembelian alat-alat tulis, pembelian alat kantor, dan lain-lain termasuk untuk rehab sekolah yang sifatnya ringan. Ini sifatnya ringan, bukan rehab berat. Kalau rehab berat itu ada lagi nanti yang namanya dana DAK, dana alokasi khusus. Nah itu nanti digunakan untuk rehab sekolah. Kalaupun misalkan anaknya panjenengan di sekolah kok dimintai uang kenang-kenangan, itu kan sifatnya sukarela, bagus. Makanya kan tadi pagi wali murid dengan komite dikumpulkan. Sekolah memang tidak berhak untuk memungut, artinya mewajibkan si anak yang mau lulus harus bayar kenang-kenangan. Tidak boleh, mewajibkan tidak boleh. Tapi itu harus berdasarkan kesepakatan musyawarah wali murid dan komite. Dan sekolah pun tidak boleh menarget uang kenang-kenangan harus. Sekedar Pak Guru, ya. Saya kepengen jelas ini ya. Ya anak saya juga cerita tentang uang kenang-kenangan. Saya sebagai wali murid itu kadang bingung Pak Guru. Tapi mohon maaf ya Pak Guru ya, saya barusan bangun tuh tidur. Saya mau cuci muka dulu lah, ndak enak kok. Ya mana? Mari kita deleng nang ya. Monggo poyane cuci muka suwe temen, cuci muka Pak Adus Rika. Kos. Iya Pak Guru. Monggo. Pangambura ya Pak Guru ya. Ini sing kaya tuan rumah. Lah, wong jenengan tumben iki ya ning kene. Kaya ngisi buru-buru teman. Ya, itu juga kaitannya kan karo jenengan gara-gara mau orang mangkat makane ngaku mene. Iya, matur suwun Pak Guru. Dilanjut maning Pak Guru niki. Saya sebagai wali murid ya, mungkin juga wali murid yang lain itu juga sama merasakan Pak Guru. Lah, anakku masuk sekolah ya zaman gementa umum kena sing darani uang gedung atau uang pangkat. Pan metu kayak dicekel buntute ya jare uang kenang-kenangan angger uang kenang-kenangan Pak Guru ning menurut saya itu mbok ya besarnya 10.000 atau 15.000 oh ini namanya kenang-kenangan loh Pak Guru kenang-kenangan Iya, adanya jenengan diundang musyawarah wali murid itu kan gunanya untuk membicarakan itu. Sekolah tidak mau mentarget kenang-kenangan harus sekian, monggo kesepakatan wali murid dengan komite. Sekolah kan tidak mau tahu, berapapun silahkan. Halo Pak Guru, gini aja, kebetulan saya juga masih ada pegawaian nang kebun. Yuk kita ngobrol di kebun, enak Pak Guru lebih. Iya. Oke, barangkali di kebun ada dawegan saya kan bisa minta. Ya, ayo. Ayo Pak Guru ayo. Aduh, kebun. Kebune, orang-orang kebune.
Ini kayunya kalau dijual satu buat bayar uang kenang-kenangan juga masih lebih nih. Kursinya udah rusak Pak Guru. Ini nggak bisa. Ada apa-apa lah. Yo sebelah itu Pak Guru. Jual satu kayunya untuk bayar kenang-kenangan masih lebih. Iya. Oh dulu Pak Guru, zaman saya masih sekolah dulu SD SMP ya sampai SMA. Itu kan enggak ada Pak Guru istilah kenang-kenangan gitu loh Pak Guru. Sekarang aja kok ada istilah kenang-kenangan kayak gitu Pak Guru. Ini asal muasal ceritanya gimana itu Pak Guru? Ya mungkin saya juga tidak mengalami jenengan sekolah, saya juga tidak tahu. Mungkin dari dulu juga sudah ada. Cuman kan mungkin bahasanya lain. Kalau dulu mungkin ada uang gedung, ada uang apa. Kalau sekarang kan uang gedung sudah tidak ada. Tapi maaf loh Pak Guru, kan sekarang ada lagi ya. Kalau dulu gemian anak sekolah itu kan kalau sudah apa kenaikan ya masuk aja. Sekarang harus ada daftar ulang, kayak gitu kan. Daftar ulang juga kadang-kadang disertakan beli pakaian kayak gitu. Kalau daftar ulang itu biasanya kan istilahnya hanya titip SPP sebetulnya. Kalau itu zaman dulu masih ada SPP. Kalau sekarang kan SPP sudah dihapus. Sekolah tidak boleh untuk menarik uang SPP. Baik dari SD, SMP, bahkan sampai SMA. Itu sekarang sudah tidak ada lagi. Panjenengan anaknya sekarang itu sekolah sudah gratis. Bahkan anak sekolah sekarang dapat bantuan yang namanya bantuan PIP. Anaknya jenengan dapat atau tidak bantuan PIP itu? PIP itu apa lagi Pak Guru? Saya enggak tahu. Nah, bentar Pak Guru, tadi gini. Itu tadi ada tambahan PIP ya, program PIP. Tadi Pak Guru nerangkan gratis ini. Tapi tetap aja kok Pak Guru. Artinya jujur anak saya itu kadang-kadang pulang sekolah laporan Pak ada urunan ini. Bahkan SD ada loh Pak Guru. Urunan yang bulanannya berapa itu ada berapa sih ya, 12.000 atau berapa itu kan ada Pak Guru. Di PIP itu program Indonesia Pintar. Kaitannya pemerintah memberikan bantuan kepada anaknya jenengan yang masih sekolah lah. Uang itu digunakan untuk keperluan sekolah anak panjenengan. Nah, bukan berarti uang PIP. Terus dapat PIP, orang tuanya malah pergi ke pasar borong emas. Uang PIP-nya mana buat setor motor, nah itu salah. Betul ya. PIP ya untuk keperluan anak sekolah. Oh, jadi PIP itu program Indonesia Pintar. Lah wong Indonesia pinter-pinter wong Pak Guru. Ya. Oh, itu kan nama programnya. Bentuk realisasinya kan berupa bantuan. Terus ini Pak Guru, banyak program anak dituntut pinter apa. Kebanyakannya saya sebagai orang tua sekarang bingung. Ya, ponakan-ponakan saya sudah lulus S1, S2, ya, apalagi cuma tamat SMA. Bingung lur pegawaian pada nganggur Pak Guru. Gue sih nggak beban pikiran wong tuaku kayak gue. Bingung. Ya, kalau masalah itu anak lulus sekolah tinggi S1, S2 belum dapat pekerjaan, ya mungkin itu belum nasibnya. Bersabar saja. Mau sekolah tinggi-tinggi itu kan dituntut kreativitas, tidak harus menjadi pegawai. Nah, kalau sekolah tinggi-tinggi tidak ada kreativitasnya ya akhirnya hanya mengandalkan selembar ijazahnya. Akhirnya nunggu ada lowongan. Zaman sekarang kan enak, zaman digital. Di situ HP pintar, namanya HP pintar itu juga bisa untuk cari uang. Nah, ini tadi mengenai uang kenang-kenangan jenengan tadi tidak berangkat. Ya masalah itu monggo jenengan kan ada ketua komitenya. Dibicarakanlah dengan ketua komite. Dari sekolah sih tidak mewajibkan ataupun tidak mentarget jenengan harus bayar sekian, tapi jenengan musyawarah dengan ketua komite. Jadi kalau kenapa tadi jenengan tidak berangkat kan akhirnya tidak tahu. Ya,
Makasih ya Pak Guru ya. Iya, iya, Karena iya. ini saya udah jelas lah, udah paham semua. Sama-sama, saya juga tadi kan ini kampus kok tidak berangkat. Ya kan? Makasih ya Pak Guru ya. Iya, iya. Monggo, monggo.